Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pragivari Channel. Sebetulnya ini hanya share pengalaman saya waktu mengurus sebuah mes ya. Boleh dikatakan guest house lah. Saya dulu mengurusi mes sekitar kurang lebih 3 tahunan. Kalau tidak salah itu dari tahun 2000 kalau nggak salah, saya sendiri agak lupa, dan itu berlangsung kurang lebih 3 tahun. Mes ini memang bangunan dari zaman Belanda, ada di sebuah instansi lah. Lokasinya ada di daerah Jakarta Selatan. Mes ini tidak terlalu besar. Kamarnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kamar dengan 2 tempat tidur ya. Nah, di belakang mes ini juga ada perkantoran yang kalau malam ini selalu kosong. Banyak kejadian yang memang dialami oleh para tamu ya, karena fungsi dari mes ini adalah sebagai tempat menginap sementara jika ada pertemuan instansi tersebut yang berasal dari luar daerah, karena memang fungsinya untuk orang instansi. Ya, tarifnya waktu itu per malam masih sekitar, kalau tidak salah, 25.000 lah gitu. Nah, tidak setiap hari mes ini terisi oleh tamu, sering juga kosong. Kalau lagi ramai itu biasanya jika ada seminar atau pertemuan-pertemuan yang skalanya nasional baru ramai. Banyak tamu yang cerita melihat penampakan sesosok perempuan dengan gaun putih, padahal tamu tersebut menginap hanya dia sendiri. Itu banyak lapor ke saya itu, semalam ada nginep selain saya mas ya, kata dia. Ya saya bilang iya pak gitu, karena ya untuk menjaga supaya tidak takut kan. Atau juga pernah ada tamu yang datang maghrib, nah sekitar jam 9 akhirnya batal menginap. Karena apa? Karena ketika dia tidur di kamar yang pojok sebelah kiri, mendadak itu kakinya ada yang nyubit. Jadi akhirnya memutuskan untuk pindah ya, karena di sekitaran mes itu juga ada beberapa guest house ya, atau mes juga.
akhirnya tamu tersebut tidak jadi menginap. Nah, di mes ini ada satu kamar yang mau jam berapapun itu tidak akan tahu. Karena apa? Karena mes ini benar-benar posisinya di pojok sebelah kiri, dan itu diapit kanan kirinya lorong, kanan kirinya kamar, depannya kamar, dan itu pojok buntu. Jadi depan pintu itu pojok buntu, pas depan kamar yang ini, yang istilahnya tidak tahu kondisi siang ataupun malam, karena memang jujur ya, jendela itu hanya ada di depan dan barisan kamar ini ada di belakang. Jadi kalau siang pun kalau tidak menyalakan lampu itu tidak akan melihat apa-apa karena terlalu gelap ya. Ya, sebetulnya banyak kejadian yang tidak masuk akal ya di mes tersebut. Sebelum saya menjaga itu ada pasangan suami istri yang menjaga juga. Nah, kebetulan suaminya ini kan security. Nah, waktu itu kondisi kosong, kondisi mes, tidak ada tamu menginap. Nah, istrinya ditinggal. Sebetulnya antara mes dan kantor yang dijaga oleh suaminya ini tidak jauh, hanya di seberang jalan. Nah, kejadiannya waktu itu si istri sedang nonton TV. Nah, ketika nonton TV tanpa sadar, dia kan nonton TV-nya itu di kayak seperti ini ya, tempat tidur yang double atas bawah itu kan, tapi tidak terlalu tinggi. Nah, posisinya ada di TV itu ada di depan tempat tidur. Nah, di sebelah kanan ini masih ada jeda ruang gitu, tapi masih tanpa sekat. Nah, si istri ini di sudut mata sebelah kanan itu melihat sesosok ya, perempuan dengan berbaju putih ya. Tanpa bak bibu lagi langsung lari keluar menyusul sang suami yang ada di pos satpam atau pos security. Nah, sebelum masuk ke mes tersebut menggantikan suami istri tersebut, ada banyak cerita yang saya dengar gitu kan. Tapi karena niat saya ingin bekerja ya saya nekat lah, istilahnya saya berani-beraniin. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun saya tidak pernah melihat hal-hal yang aneh atau hal-hal yang seram, karena memang sebelum masuk saya secara tidak langsung berkomunikasi lah untuk tidak saling mengganggu gitu. Tapi ada di malam-malam tertentu yang jujur saya untuk masuk. Jadi karena posisi kamar saya di luar, istilahnya posisi kamar saya itu ada di bangunan paling luar ya, di samping dapur. Nah, ada malam-malam tertentu yang memang itu hawanya itu sangat berbeda. Untuk masuk ke deretan kamar-kamar tersebut pun
merindingnya bukan main, itu ada rasa khawatir, takut, itu ada. Kemudian juga ada cerita tamu yang mendengar kalau di kamar samping itu ada yang nyuci, seperti aktivitas mencuci gitu kan. Di pas paginya nanya, "Mas, itu samping yang kamar samping itu datang jam berapa tamunya?" gitu. Kalau memang sudah terpojok seperti itu ya udah nggak bisa bohong lagi ya, saya bilang nggak ada siapa-siapa Pak, itu. "Ah, yang benar," kata tamu. "Iya, hanya bapak saja yang nginap," gitu. Langsung air mukanya kan langsung ya ada kaget, ada mungkin rasa tidak percaya gitu kan. Sejarahnya itu Mas, sebelum jadi seperti sekarang kan sempat kosong lama itu Mas. Ada beberapa waktu lah kosong tidak digunakan, itu akhirnya mes tersebut difungsikan kembali. Itu selepas saya dari situ ada yang menggantikan juga, itu sampai kemudian mes tersebut tidak dijadikan mes lagi, tapi dijadikan rumah dinas untuk ya kelanjutannya saya tidak tahu seperti apa itu. Tapi kalau saya hadir ke kantor yang lama ini, saya lihat sih memang aktivitasnya udah mulai agak sepi ya, karena mungkin sudah tidak menjadi mes lagi dan hanya menjadi rumah dinas. Jadi tidak ramai seperti zaman penginapan dulu. Pelajaran yang saya ambil adalah bahwa ketika kita memang benar-benar bukan berani, tapi satu sisi memang benar-benar kita masing-masing dan tidak saling mengganggu. Yang saya rasakan ya alhamdulillah tidak ada hal-hal yang aneh gitu kan. Jadi ya memang hal gaib itu ada, tapi tidak perlu kita takutkan, apalagi takut berlebihan lah, karena sejatinya kita berdampingan sesama makhluk Tuhan dan tidak harus saling mengusik keberadaannya. Mungkin hanya ini bisa yang pernah saya alami ya memang tidak seram, tapi menurut saya ya sebuah kisah pengalaman hidup yang pernah saya alami lah, sebuah pengalaman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.